Damai sejahtera tanpa batas Damai buat kita sejahtera. semua. Buat Amin. Shalom, Pak Topeng, Indonesia. shalom. Saya tadi mau tidur dibangunkan sama Pak Nanang. Pak Topeng ini masuk. Ya aduh, ya itu tadilah. Saya kan sudah sampaikan manusia unggul abad 21 itu mau berpartisipasi dalam segala hal tanpa pamrih, tidak perlu dibayar. Baiklah, ini yang menjadi topik ini apa malam ini? Jadi bingung saya. Apa topiknya Pak Paul? KPK ini 75 anggota KPK dibredel gara-gara nggak lulus tes wawasan kebangsaan, gara-gara nggak ikut kuliahnya Pak Jenderal Tobing nih di channel Panas Nabi ke-26. Nah, ini yang mau kita bahas. Wawasan kebangsaan. Oh, iya. Nah sekarang salahnya di mana? Siapa yang salah? Ini mereka yang nggak lulus atau kesalahan pendidikan selama ini? Ya kan, memang sejak reformasi itu wawasan kebangsaan itu semakin runtuh. Bahkan apa yang saya terima dulu di Akademi Militer, masalah wawasan Nusantara, ya wawasan kebangsaan, yang menjadi topik dulu di Taruna Akabri itu ada kesatuan ideologi, kesatuan politik, ya IPOLEK Sosbud, ya kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Tetapi setelah reformasi, kesatuan ideologinya dibuang. Nah, kesatuan ideologinya dibuang. Nah, tinggallah 4. Nah, sekarang kalau kita menghadapi begini, situasi begini, ini kembali kepada pemerintah. Ada 2 pilihan. Ya, ada 2 pilihan dalam proses pengambilan keputusan seperti saya katakan kemarin, ya kan? Bahwa esensi pada kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan, sedangkan esensi pengambilan keputusan ya karakter dan kompetensi. Nah, sekarang kita mau keputusan pemerintah aja, tinggal ada 2 pilihan sekarang ini kan. Mau khilafah atau mau Pancasila, itu aja. Nah, sekarang kalau mau Pancasila, kalau keputusannya Pancasila, itu udah keputusan yang kita sepakati bersama sejak kita merdeka, ya. Sedangkan keputusan untuk memilih khilafah ini kan di dalam dinamika perjuangan mereka-mereka yang masih menginginkan Piagam Jakarta, ya kan? Bahkan saya lihat kemarin tuh Habib Rizik kan ngomongnya gitu, syariah pertama, syariah kedua, syariah ketiga. Jadi sila-sila itu dijadikan syariah, tinggal keputusan pemerintah lah sekarang. Nah, kita kan sudah berubah, demokrasi Pancasila yang dikembangkan pada saat pemerintahan Orde Baru menjadi demokrasi mayoritas khilafah. Nah, ini yang berbahaya. Makanya demokrasi yang dikembangkan sekarang merasa, oh kami mayoritas kok. Makanya dirubah-rubah. Siapa yang merubah itu? Nah, paradigma itu bergeser karena ada orang yang merubah. Tatkala dia menjadi pucuk pimpinan yang berwenang, yang mempunyai otoritas untuk mengubah paradigma itu. Makanya paradigma-paradigma yang berubah itu membuat kita sekarang berbenturan. Makanya paradigma das-mundasku. Nah, saya mau kasih contoh lah sekarang. Dengan langkah-langkah Pak Paul ini yang dikerjakan Pak Paul sekarang ini, saya bicara masalah nasionalisme ya. Ya, tetapi apa yang dikerjakan Pak Paul ini sebenarnya sudah merubah paradigma ini. Jadi satu orang saja bisa merubah paradigma. Nah, sekarang kita mau kembali ke paradigma Pancasila atau kita mau kembali atau kita mau masuk ke paradigma baru yang disebut paradigma demokrasi khilafah. Kan mereka, ya saya melihat begini, demokrasi khilafah ini adalah ini kan datangnya dari transnasional, ya transnasional yang tidak pernah kita
kita apa namanya yang pernah kita tidak pernah diaktualisasikan secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh artinya komprehensif, holistik, integral sejak keberadaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Beda. Jadi demokrasinya Amerika beda lagi, nggak sama kita. Nah, sekarang kita mau bicara the rule of law, ya, the rule of law-nya yang ada di konstitusi Undang-Undang Dasar 45 atau the rule of law yang ada di khilafah. Nah, kalau kita the rule of law-nya Pancasila, ya harusnya kita mengimplementasikan apa yang ada di Pancasila, terutama di pembukaan. Nah, sekarang banyak mereka yang gagal di dalam tes kebangsaan ini, ya mereka gagal paham sih. Ya kalau paham Pancasila itu ya saya kira bukan paham yang gagal ya. Justru Indonesia masih ada sampai hari ini. Indonesia yang bulat ya. Dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote, karena masih ada alat perekatnya itu yang kita bilang alat perekat, alat pemersatu, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, kalau mau dirubah menjadi paradigma khilafah umpamanya, the rule of law-nya khilafah, ya kita pasti berbenturan, anak bangsa pasti berkelahi, pasti ribut, konflik. Jadi nanti ini terjadilah ya konflik by proxy. Konflik by proxy paradigma ini bukan proxy war. Sudah berkali-kali saya katakan, hati-hati ya. Kita bicara proxy war sama proxy conflict among the people. Tapi konflik ini by proxy. Proxy apa? Yaitu tadi proxy antara pergeseran paradigma, benturan paradigma antara paradigma Pancasila, negara Pancasila dengan paradigma negara khilafah. Nah, kalau negara khilafah kan berarti yang dipakai adalah konstitusinya apa? Kitab suci yang dianut oleh para khilafah. Ya kan sebenarnya kita kalau kita bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, ya yang dianut adalah Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Makanya saya kan ini benturan ini sekarang. Yang lebih parah lagi sekarang bukan hanya di ideologinya, masuk ke ayat-ayatnya sekarang sudah konflik ini. Ini sebenarnya berbahaya. Ini sudah ancaman buat negara ini. Jadi kalau bahasa militernya nation in arm. Jadi negara dalam keadaan bahaya. Nah, ini kalau tidak diberlakukan undang-undang darurat, sementara undang-undang darurat dulu pernah mau diperbaiki, itu sebagian besar siapa yang tidak setuju undang-undang darurat yang tahun 59 itu mau direvisi tapi nggak setuju. Nah, sekarang undang-undang darurat itu juga sudah tidak berlaku. Itu berlakunya kan pada tahun 1959 karena memang kondisi kita waktu itu ribut antara RIS dengan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Indonesia Serikat. Waktu itu ada gesekan paradigma seperti itu. Makanya kembali dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu perintah Bung Karno. Nah, sekarang kita mau kemana ini? Mau ke khilafah atau mau ke ideologi Pancasila? Jadi masalah mereka tidak lulus tes, ini merupakan tamparan sebenarnya. Tamparan buat kita semua. Ini kesalahan kita semua karena mengabaikan apa? Prinsip-prinsip yang terkandung di ideologi Pancasila. Itu permasalahannya. Sudah saya katakan kemarin kan, kalau kita memang memegang Pancasila sama pembukaan Undang-Undang Dasar 1000 amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan sumber hukum tertinggi. Hukum itu harusnya melindungi rakyatnya, bukan membuat kita menjadi berkelahi. Saya mau kasih contoh ya. Daud itu kecil, Goliat itu kayak apa besarnya? Dan mereka sangat mayoritas kan di Filistin itu kemarin waktu bertempur dengan Filistin, iya kan? Bayangin, si Daud pernah perang nggak? Nggak pernah perang. Nggak pernah perang, megang senjata aja dia nggak pernah kok, dikasih tameng dia buang. Tapi apa? Nah inilah, pengalaman bukan guru yang terbaik sebenarnya. Jadi kalau memang ingin membangkitkan khilafah di bumi persada Nusantara ini, ya sudah jauh panggang dari api lah. Pecah negara ini. Saya beritahu pecah. Jadi saya juga kaget
Bahkan itu kalau si Novel Baswedan itu nggak lulus, padahal dia lulusan akademi kepolisian loh. Dia Benar. lulusan akademi kepolisian. Berarti ada yang salah kan, menanamkan paradigma nasional ini, kesadaran bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, ya, satu bahasa, persatuan itu. Boleh nanya, Pak Jenderal? Nanti. Ya, nanti dulu. Nanti Pak Timothy, biar kelar dulu. Ya. Jadi ini permasalahan kita ya, kesalahan kita semua. Saya beritahu kesalahan kita semua, kenapa? Karena kita mengabaikan hukum-hukum yang berlaku di dalam Pancasila, prinsip. Hukum itu dibuat untuk melindungi, bukan hukum itu diobok-obok. Kemarin kan saya bilang, pada saat reformasi 5 tahun reformasi pertama ya, itu masih berjalan baik. Ya, artinya terjadilah pergeseran paradigma dari paradigma Orde Baru ke paradigma reformasi. Sayangnya tuntutan reformasi itu tidak jelas, disusun secara mendadak, tidak dipersiapkan jauh-jauh. Yang penting bagaimana dui fungsi TNI dibubarkan, dan itu aja. Kemudian katanya supremasi penegakan hukum, tapi hukum yang mana? Kelihatannya Bapak yang mendapat julukan Bapak Reformasi, dia membawa ke hukum syariah. Semua dia obok-obok sama dia. MPR dirubah. Pemilihan tidak langsung, pemilihan tidak langsung dibikin pemilihan langsung. Maksudnya apa? Karena dia berpikirnya, wah kita kan mayoritas, pasti kita menang dong. Kan gitu. Tapi ternyata kan Tuhan tidak mengizinkan dia jadi presiden kan. Nah, selama dia jadi ketua MPR, karena dia gagal saingan sama Pak Gus Dur, yang dibilang Pak Pol itu dia santo itu, ya dia gagal kan. Masa saya kalah sama seorang Gus Dur? Makanya berubahlah paradigma dari tidak langsung menjadi langsung. Nah, tetapi Ibu Megawati menyetujui. Akibatnya pun dia, kan sudah saya bilang, hukum pertama, prinsip, kalau terjadi pergeseran paradigma, maka apa? Kita akan bergerak ke titik nol. Itu yang diwaspadai. Yang kedua, your past success guarantee nothing. Disitulah Ibu Mega juga kurang cerdas. Kalau dia cerdas, seandainya pemilihan tidak langsung waktu itu, mungkin dia yang menang. Karena di DPR itu, mereka yang berkuasa PDIP. Banyaklah dia, paling banyak. Nah, disitulah pergeseran paradigma. Kita nggak sadar, karena jujur aja ya, kapan saya sejak sekolah dari katakanlah masuk akademi militer aja lah, sampai saya Lemhanas, itu masalah paradigma itu nggak pernah diajarkan dengan tertib gitu loh. Saya mendengar kata-kata paradigma itu ketika saya di Seskoat dan di Sesko TNI. Ketika Pak SBY menciptakan paradigma baru TNI itu kan. Dulu paradigma baru ABRI sebelum berubah menjadi TNI. Ya, artinya apa? Kita harus redefinisi. Ya, reorganisasi. Kemudian reaktualisasi. Nah, tetapi konsep yang dibidani oleh Pak SBY itu ternyata tidak dipahami oleh semua orang. Saya mencari tahu apa itu paradigma. Nah, disitulah akhirnya saya mencari-cari ini bicara paradigma ini apa. Nah, kebetulan saya belajar dari literatur yang ada di ACDSS. ACDSS itu Australian Defense Center Security Study. Di situ diajarkan paradigma. Masalah paradigma ini sampai 2 minggu harus didalami, pemahaman paradigma. Waduh, ternyata saya baru tahu apa yang dikatakan paradigma. Secara definisi, secara literatur, dan secara bagaimana mengimplementasikan paradigma. Nah, sekarang ini kan kita konflik. Paradigma wawasan Nusantara itu sudah diobok-obok juga. Tadinya kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan dan pertahanan keamanan. Nah, ini dirubah-rubah paradigma ini, kesatuan ideologi dibuang. Itu makanya ada partai-partai yang tidak setuju dengan ajas Pancasila.
Nah, coba lihat partai mana yang tidak setuju. Saya nggak usah bongkar di sinilah. Saya kira semua kita tahu. Nah, kembali ke KPK ini ya. Sayang ini mendadak sih. Tadinya saya mau bongkar waktu saya di Lemanas. KPK itu jangan merasa seperti apa? Seperti wakil Tuhan. Ya, seolah-olah paling jujur, paling hebat, paling segala-galanya gitu loh. Nah, waktu itu saya menjadi siswa Lemanas, itu ada satu paparan tentang KPK itu, ya. KPK itu disitulah lagi rame-ramenya masalah korupsi, bukan hanya di Indonesia, termasuk di China dan sebagainya lah, hampir seluruh belahan negara. Bahkan Zhurongji itu Perdana Menteri Cina atau Presiden dia waktu itu dia bilang kan, siapkan 100 peti mati, 99 buat korupsi, satu buat saya. Kalau saya melakukan tindakan korupsi. Tapi ada nggak di Indonesia yang berani ngomong seperti itu? Saya tantang waktu itu KPK itu yang apa Umahya yang siapa namanya itu yang kemarin kalau tepuk tangan itu tepuk tangan dia itu budaya Yahudi, Islam nggak boleh, orang Muslim nggak boleh tepuk tangan. Waduh, bayangin ya, soknya bukan main, disodorin air minum. Umahya itu, apa itu kan? Disodorin air minum, biasalah guru datang kan, masuk ke ngajar di Lemanas, disodorin, disediakan air minum aja, tahu nggak, saking sombongnya, saya nggak minum air minum ini, saya bawa air minum saya sendiri. Cobalah, di mana etiket dia ngomong seperti itu, di depan semua para jenderal, profesor, doktor. Boleh tanya alumni saya itu, yang Lemanas angkatan ke-16. Sombongnya bukan main. Ya. Tahunya beberapa kemudian ketua KPK-nya juga masuk penjara kan. Nah yang begini-begini nih, karena wawasan kebangsaan bagi orang yang masuk KPK itu dulu harusnya kok sekarang yang dites. Harusnya sebelum masuk KPK mereka sudah dites. Kenapa kok baru sekarang dites? Karena mungkin ya, kenapa BIN sama BAIS yang membuat tesnya? Pertanyaan saya lah sekarang, mengapa BIN? Kenapa bukan BPIP? Tapi BIN sama BAIS yang membuat tesnya? Ya kita mau, karena mereka mungkin memperkirakan sudah terlalu banyak kadrun di situ. Kenapa mesti BAIS? Coba tanyalah, kenapa BIN atau BAIS? Kenapa bukan orang BPIP yang berkaitan dengan Pancasila atau dengan wawasan kebangsaan? Kenapa bukan orang Lemanas? Nah ini kan menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Ya mungkin BIN sama BAIS sudah mendetek bahwa di situ banyak orang-orang yang memang kadrun. Ya kan kemarin kita sudah setuju ya, bahwa mereka sudah menggurita di seluruh aspek kehidupan. Dan untuk membangunkan kembali ini, ya Pancasila itu tertidur. Jadi jangan, kalau Pak Paul bilang udah mati kan, enggak, tertidur Pak Paul. Ya, kalau udah mati ya nggak bisa bangkit lagi dia, mati lagi. Mujizat dong, makanya kan kebangkitan kayak Tuhan Yesus. Saya kan bilang ya, lain lah kalau Tuhan Yesus, jangan disamakan gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya Pancasila itu lagi tertidur, Garudanya lagi bertapa. Pelajarilah ciri-ciri Garuda itu seperti apa. Ya itu tadi. Jadi kalau menurut saya sekarang, ini memang pertanyaan besar, karena memang konsepnya, yaitu tadi, logistik itu harus diputuskan gitu loh. Di blokade, ya, logistik itu ternyata di KPK juga banyak yang memanfaatkan logistik-logistik itu kan, makanya kemarin kalau tidak salah terbongkar juga kan, pencuri di KPK. Nah yang begini-beginilah, yang saya katakan, kalau mereka punya wawasan, kalau mereka punya Pancasila, kemarin kan sudah saya tayangkan, ya, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya lihat para kilapah-kilapah ini, dia itu Pancasila atau tidak? Dulu dibilangnya Pancasila itu togut. Sekarang dia bilang rebut kembali Pancasila, karena Pancasila itu ada di kitab sucinya mereka. Ya kan? Nah yang begini-begini. Nah bahkan lagi ada beberapa tokoh-tokoh mereka, wah yang Pancasila itu kami, karena ketuhanan yang Maha Esa itu cuma mereka. Yang lainnya bukan, harus diusir dari negara ini. Coba bayangkan kalimat-kalimat seperti itu, mereka mencoba membuat paradigma baru. Tapi yang nggak mungkin lah. Saya kan anggota Purnawirawan, ya, Purnawirawan Angkatan Darat. Semua perwira-perwira
pensiun atau purnawira angkatan darat itu masih memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit walaupun mereka sudah pensiun. Ya, mereka juga tidak setuju ini ideologi yang diimport secara transnasional ke Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan ini memang penting. Bukan hanya wawasan kebangsaan sebenarnya, ada kewaspadaan nasional. Syukurlah TNI masih nasionalismenya masih tinggi dan saya yakin masih tinggi. Makanya kami nggak pernah ribut, ya, sekolah di akademi militer. Semua agama itu dipelajari. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Katolik, mau Muslim, itu dipelajari. Nah sekarang kan ada aliran kepercayaan, ya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mereka juga banyak mereka. Nah ini kan harus di bumi Pancasila ini mereka harus dilindungi, bukan dibasmi, tidak. Nah yang begini-begini ini, kalau saya melihat sampai ada 75 orang atau 75%. Nah ini juga belum saya 75, cek. 75 orang. 75 orang. 75 orang, Jenderal. 75 orang, Jenderal. 75 orang dari berapa orang? Jadi 100 berapa kalau nggak salah? Oke lah, itu kan harus kita lihat juga. Dari 1.300. Dari 1.000, waduh. 1.300. Ya, tapi beginilah, walaupun persentasenya kecil, ya, tetapi ini kan mereka ini kan anak bangsa. Bagi saya tes itu oke lah, merupakan survei ya, merupakan survei berapa anak bangsa ini yang tidak paham wawasan kebangsaan. Nah, yang begitu-begitu harusnya ditatar, di empower, diberdayakan supaya mereka paham. Kalau mereka nanti makin dikucilkan, makin diapakan, ya dia menjadi musuh jadinya. Nah itu tadi, the great act of leadership is mentoring, ya, memberdayakan mereka supaya mereka paham wawasan kebangsaan. Karena saya yakin kita semua pun belum paham benar masalah wawasan kebangsaan ini, belum paham benar. Saya juga yakin bahwa purnawirawan TNI juga tidak semua. Karena kalau kita lihat, wah, saya tadi kaget ya. Saya lihat novel, saya baru dengar TV aja tadi, baru kira-kira jam 6 itu, kira-kira. Salah satu pemeriksa KPK, Novel Baswedan nggak lulus, kaget saya. Padahal dia lulusan akademi kepolisian loh. Yang diberikan, dijejelin itu, tau nggak? Masalah wawasan kebangsaan kan di akademi militer itu, di kepolisian dijejelin itu. Dari tingkat 1, tingkat 4, sudah itu sarcap pun masih diulangi terus. Bahkan sampai ke Lemhanas, terus diulang-ulang. Kenapa? Harus berkesinambungan, karena orang bisa lupa kan. Nah sekarang, ini tinggal keputusan kita lah. Yang saya lihat begini ya, ada perkembangan yang kurang baik di negara ini. Kita mau berpedoman the rule of law yang ada di Pancasila, dan rule by law yang ada di Pancasila dan di Konstitusi Undang-Undang 45, atau the rule of law khilafah, rule by law, konstitusi khilafah. Yang terjadi sekarang, the law of the ruler, majority. Waduh, ini demokrasi apa enggak? Nanti saya akan kupas. Prinsip-prinsip demokrasi itu apa sebenarnya sih? Coba nanti Pak Paul buka. Salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip ya. Namanya prinsip itu the first line. Ya. The first line. Demokrasi itu harus melindungi minoritas. Ini coba nanti saya buka. Kalau nggak tanya, belajarlah demokrasi sama gudangnya demokrasi. Tanya ke Amerika yang gudangnya demokrasi. Karena Amerika pusat kekuatannya ada di demokrasi. Jangan salah loh. Saya pernah debat di Amerika waktu saya siswa, ya setara dengan Lemhanasnya mereka lah. Para jenderal saya bilang, gara-gara Anda memaksakan visinya Bill Clinton, ya menggunakan kekuatan kalian diplomasi, senjata dan sebagainya, ya terhadap Indonesia. Indonesia hancur babak belur. Bahkan saya sampaikan pertanyaan situ kan para jenderal yang sekolah jenderal itu ada Pakistan, ada Singapura, ada Filipina, berbagai negara lah di situ. Saya sampaikan sama mereka, mana negara demokrasi yang ada di ASEAN country, ya atau di Asia,
yang sejahtera. Nah, diam semua. Saya tanya Jenderal Filipina di situ, how about you? How about your country, Filipino? Pakistan, saya tanya, dengan demokrasi kalian tambah maju atau tambah tidak? Babak belur semua kan, kecuali Singapura. Saya tanya Singapura di situ, ayo demokrasi country? Diam Singapura kan? Nah, kenapa? Saya bilang sama Amerika, tapi mereka fair ya, karena mimbar akademik. Coba Anda mengembangkan demokrasi. Kalau Anda mengembangkan demokrasi benar, iya. Kenapa? Karena kalian pendatang. Karena penduduk asli adalah Amerika, penduduk aslinya mereka Indian. kan ada Indian. Saya bilang, kalau Indonesia tidak, sudah ada raja-raja di Indonesia sana. Jadi kerajaan-kerajaan kami sudah ada, suku bangsa kami sudah ada. Kami bukan perantauan, kami sudah ada di bumi Nusantara. Nah, demokrasi kami adalah demokrasi permusyawaratan dan perwakilan. Kalau kalian voting, wah mulai kaget guru-guru yang ada di California itu. Wah, saya tanya Singapura, kalian Singapura, apakah Anda negara demokrasi? Kalau saya lihat, kalian otoriter. Bahkan saya bilang, apa itu kata Lee Kuan Yew? Saya tidak percaya demokrasi akan membuat negara saya ini sejahtera. Tapi disiplin nasional. Nah, di situ. Baca aja tulisan Lee Kuan Yew itu. Lee Kuan Yew sendiri berkoak-koak seperti itu kan. Nah, ketika demokrasi Pancasila dirubah menjadi demokrasi voting, preman pun bisa menjadi penguasa di negara ini. Siapa yang banyak uang? NPWP kan? Tahu nggak kepanjangan NPWP? Nah itu. Apa itu Jenderal? Apa itu Jenderal? Nah, ya katanya kan nomor piro wani piro kan? Oh, haleluya. Haleluya loh. Bagaimana Pak Endro? Makanya NPWP nomor piro wani piro. Lebih tepatnya, enggak supaya lebih jelas. tepatnya asal Bapak senang. Oke lah, ditambah lagi asal Bapak senang. Ya, makanya jangan heran ada yang mantan narko atau preman, bahkan dia dulu ditahan, kan belakangan aja ada hukuman mati. Dulu dia tidak dihukum mati kan, tapi dia sudah kaya raya, bisa jadi bupati karena uangnya banyak. Tapi dia punya wawasan kebangsaan nggak? Nah, makanya ketika Pak Paul atau Pak Nathanael bilang, Pak Tobing, bisa nggak Bapak memberikan pencerahan atau pembekalan? Pembekalan? Oh bisa, tentang wawasan kebangsaan saya bisa. Dan merupakan kewajiban saya karena memang saya lulusan Lemhanas. Dan perintah juga dari Pak Agung, bagaimana kita mengembangkan yang namanya wawasan Nusantara. Ya, ideologi Pancasila, ketahanan nasional. Kita kan belum selesai kuliah ini. Saya kan bilang, kita proses belajar mengajar. Kalau ketahanan nasional sejatinya itu apa sih? Wawasan Nusantara sejatinya itu apa sih? Nah, wawasan Nusantara pun sudah harus dirubah namanya. Dulu wawasan Nusantara. Sekarang harus wawasan nasional, wawasan kebangsaan. Kenapa? Itu tadi terjadi pergeseran terminologi. Terjadi pergeseran paradigma. Kalau kita bicara Nusantara, Nusantara kita itu sampai ke Filipina, sampai ke Singapura, bahkan sampai ke Kamboja sana. Waktu kerajaan Mojopahit. Ya, kan itu Sumpah Gajah Mada itu Nusantara itu. Baca aja. Nah yang begini-begini. Nanya, Pak Jenderal. Jadi masalah ini memang saya melihat, saya prihatin ya. Itu baru KPK, ya kan. Belum juga anggota DPR kalau dites mungkin sebagian besar nggak lulus. Apalagi kalau saya. Perlu dicoba itu. Kan dimulai dulu Pak Jenderal. Dimulai dulu KPK dulu dong, iya kan? Iya, tetapi kan pertanyaan saya, kenapa itu coba kita jawab pertanyaan, mengapa harus BIN sama Bais yang bikin persoalan? Yang bikin soal. Habis ini ada makan korban soalnya, habis ini ada korban ini yang selalu sudah jelas, ya selama kita tidak menegakkan Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan bangsa. Selama kesadaran kita dulu yang namanya nasionalisme itu hilang, ya negara ini saya yakin tidak akan utuh lagi.
Oke lah ya, sampai di sini Pak Oke, Paul. cukup Nanti dulu. sebenarnya saya tadinya mendadak begini. Iya. Tapi itulah yang ada di benak kepala saya ya. Karena memang sudah apa menjadi darah daging saya masalah nasionalisme ini. Nah ini Oke, Mendadak aja silakan, Pak begini Paul. kalau Pak Tobing kalau harus nggak siap-siap mendadak dong. gimana Paul, tuh Pak izin Tobing? nambahin Pak Paul. Haleluya. Izin nambahin Tanya sebentar. dong, Pak Jenderal. Oke, ini Izin Pak Nunung nambahin. dulu nih, Pak Nunung. Ini karena topiknya dari Pak Nunung ya. Ini kasih kesempatan Pak Iya. Nunung dulu. Silakan. Iya, Pak Jenderal. Sebenarnya tes ini udah kali kedua, Pak Jenderal. Waktu kalau Pak Jenderal ingat Enzo yang masuk Akmil, itu dites juga persis caranya seperti ini, Pak Jenderal. Ya. Karena memang kan isunya waktu itu lagi hangat. Makanya dites. Jadi ini kali kedua sebenarnya. Bukan water test sebenarnya. Nah, harapannya mungkin ke depannya sepertinya ada strategi lain dari RI1 atau mungkin RI1,5 kali. Seperti itu, Pak Jenderal. Ya. Kan sudah saya jawab dulu. Tapi waktu ada pertanyaan. pertanyaannya kenapa bisa tiba-tiba Bin sama Bais ya yang turun ya? Itu kan satu keanehan, bisa tiba-tiba Bin sama Bais masuk ke sana. Artinya Bin sama Bais kan, ini kalau asumsi saya ya, pemikiran saya, praduga namanya ya, bahwa memang sudah tercium nih bahwa KPK ini memang salah satu antek anti Pancasila nih, makanya Bin sama Bais masuk. Oke, saya jawab ya. Iya. Pertanyaan ini saya kira sudah pernah Pak Paul mempertanyakan ini dan sudah saya jawab. Dulu kan Pak Paul bilang, kenapa kok pemerintah membiarkan? Bukan kemungkinan, ya biasalah strategi kan. Kita bicara strategi lagi. Lawan itu jangan langsung diputus habis. Jangan diputus habis. Artinya biarkan mereka bermanuver, diberikan kebebasan. Tapi digiring. Digiring kemana? Ke wilayah killing ground. Namanya apa? Killing ground itu apa? Daerah pembantaian. Nah ini sekarang sudah mulai kan. TNI bergerak seperti itu. Dibiarkan. Kenapa? Kalau langsung diputus aksinya, reaksinya mereka kan waduh. Mereka juga mengambil keputusan. Ini sudah terbaca lama ini. Sudah terbaca lama, pelan-pelan lah. Ya, tapi kalau dia sekarang kan kebongkar semua ini. Sumber-sumbernya itu di mana? Kan saya bilang, Pak Endro Priyono kan sudah berkali-kali ngomong, blokade. Pusat kekuatannya di mana? Pusat kekuatannya di mana? Itu loh. Kepindahan ibu kota ini salah satu yang tidak setuju siapa? Mereka kan. Kenapa mereka nggak setuju? Karena pusat kekuatan mereka bebas bermanuver di ibu kota. Kalau pindah ke Kalimantan, mereka bebas nggak bermanuver lagi di sana? Oh nggak bisa. Mendarat aja langsung orang Dayak, yuk jangan sempat turun, masuk pesawat lagi, pulang kembali. Coba lihat kan, waktu Habib Rizik datang ke sana, apa sempat turun dari pesawat? Bahkan di Manado juga ada kan, tuh nggak boleh turun kan, suruh pulang. Nah yang begini-begini ini mereka nggak sadar gitu loh. Makanya perpindahan ibu kota itu adalah salah satu strategi supaya pusat kekuatan mereka itu tidak bisa lagi kebebasan dia bergerak. Kemarin kan saya bilang pusat kekuatan itu adalah salah satu adalah kebebasan mereka bermanuver. Sama dengan Pak Paul sekarang kan. Pak Paul bebas bermanuver, bebas melakukan apa saja. Karena Pak Paul sudah membangun pusat kekuatannya di Jerman kan. Oh saya nggak bisa diapa-apain di sini. Saya bebas di sini mau ngomong apa aja, mau bertindak apa saja. Bahkan Interpol pun nggak berkutik kan. Nah yang begini-begini itulah saya bilang. Makanya sekarang pusat kekuatan mereka di mana? Lagi dicari. Tapi dibiarkan dulu. Kalau nggak dibiarkan nggak tahu kan. Sekarang mulai terbongkar satu persatu kan. Sabar aja lah. Saya masih optimis kan kemarin saya bilang. Pancasila ini masih bisa ditegakkan. Negara kesatuan ini bukan harga mati, abadi. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini abadi. Kan sudah saya bilang, Pak Paul juga sudah saya bilang. NKRI tapi biasanya endingnya blunder Pak Tobing. Apanya? Biasanya nangkap, endingnya blunder cuma 2 bulan, 3 bulan gitu doang. Nah iya, nantilah kita lihat. Makanya kan harus ada strategi. Saya kalau udah ngomong, kemarin saya sudah
ya beberapa tahun yang lalu saya udah sampaikan ke ASOP, asisten operasi ya, yang menggerakkan pasukan itu asisten operasi Mabes TNI. Dek, Usung, ini ada 8 ya, tapi 7 prioritas yang harus dipikirkan matang-matang, yang bisa menjadi penyebab chaos di negara ini. Pertama, masalah masih adanya separatis wilayah, ya, separatis politik dan separatis bersenjata. Aceh, Papua, RMS, ya. Kemudian satu lagi wilayah, masalah Ambalat. Untuk sementara tenang-tenang, ya. Tapi kan mereka juga berpikir kalau Mahathir Muhammad bisa dapat si pada lingkitan, dan si Abdullah kemarin kan ingin, saya juga ingin prestasi sama dengan Pak Mahathir. Saya bisa ambil Ambalat. Sayangnya dia nggak bisa mengambil Ambalat. Keburu turun tahta. Nah, sekarang itu sudah 4 masalah. Ya, terus bencana alam. Kemudian wabah penyakit. Kemudian teroris. Salah satu lagi, gara-gara perbuatan satu orang. Sudah saya bilang sama mereka, itu ada bahannya, sudah saya kirim ke mereka, pakai flash disk lagi. Saya bilang, gara-gara satu orang saja bisa menyebabkan chaos. Seperti kejadian di Tunisia. Oh iya Bang, iya. Makanya kemarin waktu ada di Surabaya kasus monyet lu, ya kan, itu juga bisa menyebabkan chaos kan. Untung cepat turun, kalau tidak berbahaya. Nah yang begini-beginilah, teroris itu bisa perorangan, bisa terorganisir. Nah sekarang kan sudah mulai terbongkar satu persatu. Ya kita harus bergerak cepat juga setelah dibongkar begini, bergerak cepat. Nah ketika Habib Rizik pulang, coba dia pilih tanggal berapa? Tanggal 10 November kan, Hari Pahlawan kan. Dia kira dia pulang bakal jadi pahlawan. Enggak, taunya jadi tawanan. Untung Panglima Kodam Jaya itu cepat mengambil keputusan. Kalau dia emangnya Pangdam Jaya percaya sama gubernur? Ya enggak lah. Enggak lah. Dudung. Haleluya. Enggak lah. Karena udah tahu gubernur ini juga ideologinya khilafah. Ya, jadi kalau ini bagian lucunya Pak Tobing. Ya. Apanya? Ya tadi harapannya jadi pahlawan, jadi tawanan. Ya, ini iya. lucu. Nah ya memang karena dia ingin kan, dia kira dia disambut seperti Ayatullah Khomeini. Ya. Itu, salah besar. Kenapa? Dia nggak ngerti strategi. Masuk perangkap. Strategi. Strategi itu, ya saya beritahu, kan sudah saya sampaikan nggak ya? Strategi itu tidak boleh diinformasikan. Nah, ketika strategi itu disampaikan, dipublikasi, itu sudah bukan strategi lagi, tapi informasi. Nah, siapa yang tahu kalau mau ada tes wawasan kebangsaan? Kan nggak ada yang tahu. Itu baru tes case itu. Ya. Alah, itulah namanya strategi tiba-tiba jeblok. Itu. Tapi satulah, nanti kalau masalah Papua ini kita nggak bicara masalah Papua ya. Nanti jangan dulu, belum ada informasi baru. Panjang nanti terlalu lebar. Kita lagi fokus ini dulu, beres-beres dulu ini. Yang saya katakan pemerintah, ya namanya pemerintah, yang namanya saja pemerintah yang mengeluarkan perintah. Tapi ketika dia mengeluarkan perintah, itu kan melalui proses. Yang namanya proses pengambilan keputusan. Nanti ada waktu saya akan sampaikan bagaimana proses pengambilan keputusan di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berideologi Pancasila. Ya, ini kan nggak jelas. Kalau yang dilakukan Pak Paul itu keputusannya dia sendiri, keputusan diri dia sendiri. Dia sudah walaupun saya lihat Pak Paul ini nggak tahu kalau dia belajar teori strategi apa tidak, tetapi yang dia lakukan itu sudah. Kalau Pak Paul ini pahlawan, bagi saya pahlawan Pak Tobing. Ini pahlawan YouTuber ini, YouTuber iya, banyak yang bikin channel baru sukses loh. Karena Pak Paul Nabi ke-26 ini. Nah, saya ini juga sekarang, mendukung ini. Ini kalau pemerintah nggak mengambil alih,
mengambil keputusan menangani perang. Ini sudah perang loh ini. Perang ayat-ayat firman Tuhan. Ya, sudah perang juga paradigma. Ya, paradigma nasional sama paradigma khilafah. Saya bermain di paradigma nasional dan paradigma khilafah lah, di ideologi, di apa namanya, di paradigma nasional. Kalau Pak Paul sekarang kan sudah masuk ke ayat-ayat, ya, ayat-ayat firman Tuhan. Dia sudah main ke situ. Itu urusan Pak Paul lah. Saya kan sudah bilang sama rekan-rekan di sini, tanpa dukungan kita pun Pak Paul itu sudah kuat. Pak Paul sudah kuat. Saya melihat Daud dan Goliat itu aja. Emangnya Daud perlu dukungannya Raja Saul? Enggak. Nah, ini mungkin ya implementasi daripada kisah, kita bisa baca lah di kisah raja-raja ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, ini proses pengambilan keputusan ini. Ya, belum lagi pandemik ini makin merajalela dan makin apa lagi, makin kejam ini kan yang sekarang ini. Nah, kemarin sudah ada keputusan sekolah mau dibuka offline, ya. Nah, tapi ini dengan ada kasus gini, makanya nanti ada kepemimpinan Situpa yang kemarin saya sampaikan ke Pak Paul itu. Situpa itu situasi yang berkembang ini seperti apa sekarang? Global, regional, nasional. Tapi yang paling parah kita ketika mengatasi pandemik ini terjadi benturan paradigma ini sekarang ini. Saya juga menganalisa ini ya, bukan saya diam. Kok Pak Paul mengambilnya pada situasi puasa, ya, pada situasi pandemi. Kenapa nggak dari dulu dia? Sudah 4 tahun di Jerman sana, katakan Pak. Kan ini menjadi analisa saya. Tapi itu tadi ya, namanya pengambilan keputusan, ada faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, waktu. Waktu. Ya. Yang kedua, apakah keputusan yang saya ambil ini feasible nggak? Tahu nggak kalau feasible itu apa sih? Aduh, feasible layak, layak. Nah, yang kedua, apakah keputusan ini saya punya kekuatan, capable? Capable apa? Keputusan saya ini bisa menghasilkan suatu kesuksesan, berhasil atau gagal. Sama dengan pengiriman pasukan ke Papua. Nanti kita diskusikan di saat yang lain lah ya. Tetapi ini kan harus itu. Sudah visible, capable, kredibel nggak? Pengambilan keputusan seperti ini. Banyak sekali lah. Nanti teorinya panjang lebar. Tetapi ini ternyata saya analisa ini Pak Paul ini sudah mengaplikasikan. Atau karena dia tahu atau dia dapat petunjuk. Katanya dapat wahyu. Ya di toilet. Gak tahu saya. Pak Jenderal, mau nanya nih masih soal KPK nih Pak Jenderal. Ya. Ini kan kasus KPK ini dan sistem rekrutmen lagi dan tes semacamnya itu kan mencuat gara-gara Novel Baswedan. Dan kita juga kalau misalnya mau mengingat kembali Novel Baswedan ini mungkin ya kita masih berasumsi bahwa dia diserang saat sedang mengusut kasusnya Basuki Hariman ya. Tersangka kasus korupsi impor sapi ya, waktu menyuap si Patrialis Akbar. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat si latar belakangnya si Patrialis Akbar, Patrialis Akbar ini pernah membawakan seminar tentang radikalisme. Nah ya, kita tahu lah ya, kalau misalnya orang yang berbicara tentang apalagi ada hubungannya dengan radikalisme itu bisa jadi berdiri di dua kaki nih, apakah dia benar-benar nasionalis atau radikalisme. Nah ini masih ada hubungannya dengan KPK, Novel Baswedan, dan hubungannya dengan kasus yang sedang dia usut. Tapi ada juga, saya juga sebagai orang awam juga masih berasumsi bahwa kasusnya Novel Baswedan itu ada hubungannya dengan Cikeas, si mantan si Cikeas ini. Cuman ya itu saya kurang ini lagi, makanya saya mau tanya pendapat dari Pak Jenderal, apakah kita bisa bersikap optimis atau skeptis justru dengan fenomena KPK ini, apalagi mengingat BIN dan itu sudah berusaha mengambil alih, istilahnya lampu kuning lah, ada sinyal-sinyal yang dikirimkan bahwa ada kecurigaan KPK ini disusupi oleh ekstrim
kiri gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu yang pertama, apa kita bisa bersikap optimis atau skeptis dari kejadian ini gitu loh. Karena Novel Baswedan juga kalau misalnya kita mau lihat dia orangnya, apalagi dari pernyataan yang barusan tadi kita baca ya, dia itu menyatakan saya ini tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu loh. Tapi justru malah dia masuk dalam salah satu dari 75 orang yang justru tidak lulus dari tes wawasan kebangsaan itu. Makanya kan jadi tanda tanya ini sebenarnya, apa strategi yang sedang dimainkan? Pantaskah kita bersikap skeptis atau optimis dengan fenomena KPK ini? Terus yang kedua, apa sih? Ya tadi Pak Jenderal juga sudah ngebahas ya tentang strategi yang dimainkan sama pemerintah, bahwa nanti kita tunggu nih supaya kita bisa tangkap akarnya siapa nih yang berusaha istilahnya merongrong KPK ini, mengingat bahwa KPK ini adalah salah satu institusi pemerintahan yang sifatnya mandiri ya dan harus independen gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dihubungkan dengan sistem kekhalifahan dan lain sebagainya, ya bicara masalah khalifah dan kekuasaan itu erat banget hubungannya dengan korupsi ya. Nah, makanya ini jadi hal yang istilahnya kita sebagai orang awam perlu was-was nggak sih, bersikap optimis atau skeptis justru dengan melihat fenomena KPK ini, Pak? Mungkin itu saja Pak Jenderal. Thank you. Oke lah, jadi makanya kalau saya bilang tadi bahwa kita sekarang ini tanpa kita sadari ya, kalau kita sadar berbangsa dan bernegara, bangsa ini sebenarnya tinggal nunggu bom waktu aja ini. Ya, makanya TNI harus bergerak cepat. Mereka ini kan nggak ahli strategi, bukan TNI yang nggak ahli strategi. Mereka ini yang tidak ahli strategi. Ya, coba ketika Ahok mau jadi gubernur, makanya beginilah. Ya, di Zoom ini juga kalau punya jiwa nasionalis, saya bilang apa? Kejadian-kejadian di masa lalu itu harus dicatat kronologinya. Tanggal sekian apa kejadiannya, tanggal sekian apa kejadiannya. Bahkan waktu Ahok itu mau pemilihan pilkada ya, pilihan pilkada. Kenapa di Bekasi si Zakir Naik hadir? Saya nggak tahu itu. Kalau saya tahu, saya mau ke Bekasi tuh. Mau saya hajar Zakir Naik dengan berbagai bertubi-tubi pertanyaan. Ngapain kok kita mengimpor orang India bicara masalah ada kepentingan strateginya untuk menjatuhkan Ahok di negara ini? Cuman waktu itu sehari setelahnya saya baru tahu, oh ada Zakir Naik ya. Selama ini saya ikuti semua itu, bagaimana dia di India, di Malaysia, di mana-mana berkorban, menggelorakan selalu pertanyaannya, di mana Tuhan Yesus menyebut saya Tuhan. Ya kalau nggak salah itu Zakir Naik diundang Chaplin, Pak Jenderal. Ya sudahlah, makanya indikasi-indikasi seperti itu harusnya dicatat. Saya kira orang intelijen tahu itu, apa yang terjadi. Bahkan bukan hanya di Indonesia, yang terjadi di luar Indonesia pun harus dicatat sama mereka. Itu sebabnya setiap negara akan mengirimkan atase pertahanan di sana. Mereka itu yang dinamakan intelijen terbuka. Itu makanya di kedutaan juga ada sandi. Ya, tiap hari itu kirim sandi itu jam 6 sore. Ya, berita sandi ke Bais, ke BIN. Betul. Ya, kalau mereka nggak punya kekuatan itu kan, makanya gampang sekali membacanya. Aduh, tapi kalau saya mah melihat sebagai pemikir strategi, iya, nanti kan saya bilang dibiarkan dulu. Tapi kalau ditutup dulu nanti nggak bergerak. Ini coba ya, dengan kejadian Munarman ditangkap, kira-kira apa yang terjadi? Coba kita analisa. Semua investasi yang dari Turki, ini sudah mulai tanda tanya besar kan? Karena kejadian-kejadian khilafah ini juga didukung sama siapa? Erdogan kan? Makanya tadi saya bilang apa? Transnasional ideologi. Hati-hati loh. Nah, karena kebetulan kan Erdogan menang di Turki. Akhirnya berubah kan, yang tadinya sekuler menjadi apa sekarang? Ya, kalian tanya sendirilah. Gereja apa namanya itu, namanya lupa saya, Sophia apa itu, berubah kan sekarang? Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia, itu berubah kan sampai paus saja
sebenarnya kan tidak setuju kan. Nah inilah, yang begini-begini tolong kita mengikuti pelajaran paradigma ini ya. Saya akan nanti kupas habis. Bagaimana Indonesia setelah reformasi ya, itu berbagai macam paradigma. Saya punya catatannya semuanya. Ya tadi Pak Paul bilang saya dengar, wah kalau ini harus ada contohnya. Ya nanti kita kasih contohnya. Ya, tadi mau bilang. Barusan kita mau bilang itu. Sudah saya buat besok Pak Jenderal. Jadi misalnya kita nanti buku Pak Jenderal itu tujuan saya itu gini. Kalau bikin 10 paradigma kebangsaan, paradigma pertama, terus kita kasih contoh yang sudah terjadi dan yang sudah terbongkar habis-habisan itu. Misalnya contoh sekarang ya, kalau Amin mau bicara Rais. Paradigma pertama itu kan kesadaran, kebangkitan nasional, bukan kebangkitan khilafah. Yang terjadi sekarang kan kebangkitan khilafah. Lihat aja, ini fakta. Nah, tapi saya bilang ya, saudara-saudara kita yang Muslim pun, saya tidak menyatakan semuanya mereka itu setuju dengan ada khilafah, nggak setuju lah. Terutama kami yang purnawirawan TNI ya, para jenderal-jenderal yang ada di kolonel-kolonel yang ada itu nggak setuju dengan khilafah. Nanti saya buka itu ada apa namanya doktrin perjuangan para purnawirawan.